Perkenalkan, nama saya adalah Erwin Saputra. Pendidikan saya yang mengambil di Universitas Sriwijaya, jadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang melatar belakangi sebenarnya karena saya turut istri itu. Sudah banyak melahirkan siswa-siswa yang terbaik. Apa yang dilakukan? Di 3 sekolah yang sudah saya jajaki ini untuk KIR masih tetap melekat. Menjadi juara 1, Ya. terbaik pertama di bidang pendidikan dengan inovasinya HURES. Apa yang melatar belakangi inovasi HURES ini, Pak? Sulitnya siswa untuk memahami materi tentang sistem pernapasan. Terkait dengan gaya belajar ini, anak-anak ini atau setiap individu itu punya ketiga item ini. Ya. Cuma saja proporsi dari ketiga item ini mana yang lebih banyak. Pak Erwin mendapatkan Science Education Award. Ya. Menjadi salah satu yang terbaik dari 9 yang dipilih. 25 juta per orang dia tersebut. Jadi saya ini merupakan Science Education Award dari perusahaan ITSF sebenarnya, Indonesia Torii Science Foundation, dari perusahaan Jepang. Berarti dia ada standar yang ditetapkan oleh Torii ini. Apa sih sebenarnya yang menurut Pak Erwin yang bisa memicu ya motivasi, passion, gairah anak-anak SMA kita nih supaya dia mau ikut nih? Mendengar penuh apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Salah satu penghargaan yang cukup fenomenal ya di kabupaten kita, si Naila Sandra Dwi Putri, ya. Dia memenangkan penghargaan di Kementerian Perhubungan, Pak. Kementerian Perhubungan kemarin. Itu bisa cerita, Pak. Ini ya. Awal mula proses sehingga Naila ini menghasilkan inovasi dan memberikan kontribusi manfaat ya, terutama di sektor perhubungan gitu. Datang dari keresahan anaknya sendiri. Mereka ada kepekaan terhadap lingkungannya. Kan ini kan penting nih. Benar. Biasanya critical thinking itu hadir dari keresahan, dan keresahan ini dari mereka peka dengan lingkungan. Ini sepakat kita butuh wadah mungkin ya untuk bertukar praktik baik. Benar. Kemudian kita juga berusaha untuk saling memberikan informasi, pemikiran. Untuk wadah kompetisi, saya pikir di Kabupaten Pali sekarang sudah benar-benar membuka. Untuk lomba inovasi daerah mungkin jadi pemanasan lah ya. Ada yang ingin disampaikan tidak untuk stakeholder, baik dari peran dari kami, dari pemerintah, kemudian dari sektor swasta, atau dari community tenaga pendidik, untuk supaya nanti kita bisa tumbuh dan kembangkan inovasi, terutama di kabupaten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali. Inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di segmen Ruang Podcast Indahnya Pali. Ruang Podcast Indahnya Pali ini menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh inovatif dari segala bidang. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah pemenang, the winner dari SIE ITSF. SIE ITSF ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Indonesian Torii Science Foundation. Ini perusahaan di bidang chemical yang memberikan penghargaan kepada guru-guru inovatif, guru-guru yang menghasilkan riset-riset terbaik. Please welcome Bapak Erwin Saputra, SPDGR. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat juga, Mas. Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik, mungkin pertama kali kami pengen kenal dulu nih dengan Pak Erwin. Pak Erwin ini asalnya dari mana, kemudian lahir di tahun berapa, dan keluarga sekaligus pendidikannya di mana, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Erwin Saputra. Saya dari sebenarnya Mas ya, sebelum saya ke sini, saya itu di SMA Negeri 2 Unggul Sekayun. Saya pernah berkiprah ke sana juga, seperti itu. Kemudian di tahun 2021, di tahun 2019 saya pindah ke sini, seperti itu, bersama istri. Kemudian saya lahir tahun 1996, sudah cukup berumur Mas ya, berarti ya. 1986. 86, maaf ya, 1986. Itu di Sumatera Utara, tepatnya adalah di Aiknabara. Lahirnya di Sumatera Utara? Iya, di Sumatera Utara. Apa Bapak orang Sumatera Utara atau gimana?
Keturunan saja. Oh, Jadi betul. kalau misalnya keturunan saya itu sebenarnya dari ini ya, dari Jawa, tapi Ah, semua keluarga sekarang sudah pindah di Sumatera Utara. Seperti itu. oke, oke, oke. Ya. Jadi dari Sumatera Utara ke Muba Ke berarti. Mubah, ya benar. Turut orang tua ke Muba Mubah. di mana tuh? Mubahnya saya tepatnya di Kecamatan Bayung Lencir, Mas. Oke, di Ya, perbatasan Jambi ya. iya, Berada. perbatasan Jambi. Baik. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga Ah, dan sekarang saya satu tempat kerja bersama istri, oke. ya, di SMA Negeri 1 Talang Ubi yang sebelumnya saya sebelum ke sana itu sebenarnya sudah sempat berkiprah di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Sebelumnya saya di situ juga. Oh. Seperti itu. Kalau ini pendidikannya dulu di mana, Adik? Baik, terkait dengan pendidikan, pendidikan saya mengambil di Universitas Sriwijaya. Mm-mm. Jadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Di situ kan MIPA ya? masih di MIPA ya, Ya, seperti itu. Tapi untuk spesifikasinya saya ambil pendidikan biologi pendidikan di biologi. situ. Ya, Jadi subjek yang dikelola, didampingi atau di sekolah di bidang biologi berarti ya? ya benar di bidang Pelajaran biologi. pelajaran biologi. Namun sekarang untuk mengajarnya karena di sini biologi juga masih linier ya dengan sertifikasi dari Oke. guru tersebut itu. Jadi saya masuknya di bidang prakarya dan kewirausahaan karena di Oke. dalamnya juga masuk dalam substansi materi biologi juga. Oke. Jadi ada prakarya dan kewirausahaan ya. Artinya kemarin dari SMA 2 pindah ke Pali, dari Ya, Muba ke Pali. Ini apa nih yang melatar belakangi akhirnya pindah ke Pali oh, ini? Exodus. baik. Yang melatar belakangi sebenarnya karena saya turut istri itu. Oke. Oh, Jadi istri karena ya istri sudah dulu keterima duluan di ya, sini PNS seperti itu, sementara saya masih guru kontrak provinsi pada ketika saat itu. itu. Jadi saya pindah seperti itu turut istri dan alhamdulillah itu diterima di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Ya, Saya kurang lebih 2 tahun setengah di sana, kemudian itu ada tes P3K. ya. Jadi alhamdulillah saya sekarang satu tempat lagi nih dengan istri sama seperti di Baik, baik, Sekayu kemarin. baik. Oh, istri juga dulu di SMA 2. Iya di SMA 2 Unggul Sekayu sama. SMA Ya, Negeri 2 Unggul Sekayu itu nama yang cukup besar ya. Karena apa? Sudah banyak melahirkan siswa-siswa yang terbaik gitu. Kalau di amin. kompetisi baik nasional maupun internasional banyak yang apa mendapatkan penghargaan ya. Ya, alhamdulillah kemarin seperti itu. Istri dulu ini apa? Guru apa? Kalau Ngajar apa? istri backgroundnya memang dari bahasa Indonesia, Oh, sama-sama bahasa kita Indonesia. dari Unsri juga. Oh, bahasa Indonesia. Iya, bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Gitu. Kalau bahasa Indonesia dia di Fakultas Pendidikan ya memang ya. Iya, Fakultas Pendidikan. Iya, Kalau ini Mas Erwin di MIPA ya. ya. Saya sebenarnya dari Fakultas Pendidikan juga, Oh, tapi iya. jurusannya MIPA. Oh, jurusan MIPA. Jurusannya Oh, MIPA jurusannya ya, MIPA. program studinya Pendidikan Biologi. Jadi Oke. kita ini berdua sama-sama dari FKIP. Eka itu. Iya. Di Unsri ada Fakultas MIPA. Fakultas MIPA ada, Ada ya yang murni Fakultas ada. yang murni ya. Iya. Oh, jadi tetap di keguruan ya, Fakultas Tetap di Keguruan, keguruan, tapi jurusannya saja jurusannya MIPA. MIPA. Oke. Iya. Soalnya apa kadang-kadang apa agak ini juga. Biasanya kan kalau di tempat lain tuh MIPA itu fakultas biasanya. Fakultas ya, iya. Iya, Jadi fakultas MIPA. yang jurusan MIPA ini Nah, yang dinaungi adalah matematika sama IPA-nya. IPA-nya itu berarti terkait dengan fisika, kimia, biologi, fisika gimana? semuanya dalam satu istilahnya satu komplek kampus seperti itu, Mas. Ya, baik. Artinya eh, sekarang mengajar biologi di sekolah. Iya. Ini aktivitasnya apa saja nih, Pak? Ya. Selain dari apa? Aktivitas pertama mungkin mengajar, kemudian Iya. di luar itu apa yang dilakukan? Ya. Jadi selain mengajar yang menjadi sudah tupoksi utama saya seperti itu ya. Saya juga diberikan tugas tambahan sebagai staf kurikulum. Ya, bidang proses pembelajaran seperti Baik. itu. Kemudian tugas tambahannya juga saya sebagai pembina KIR kelompok ilmiah remaja. Ya, jadi sebenarnya di 3 sekolah yang sudah saya jajaki ini untuk KIR masih tetap melekat seperti itu dan memang ini salah satu sarana atau media bagi saya untuk mengembangkan critical thinking dari siswa tersebut sehingga ekstrakurikuler KIR ini kalau bisa jangan sampai dihilangkan. Setiap sekolah harus benar-benar mulai dihidupkan. Baik. Iya, seperti itu. Karya ilmiah remaja ya. Iya. Ya memang karya ilmiah remaja ini kan
terkaitnya nanti pada saat mempermudah proses mereka, apa tadi critical thinking-nya itu terkait dengan ketika dia masuk ke universitas. Benar. Karena universitas dia akan melakukan riset dan segala macamnya itu. Ya. Baik, kita ngobrol tentang inovasi yang dibuat. Yap. Pak Erwin ini kemarin di Lomba Inovasi Daerah yang pertama di Kabupaten Pali tahun 2022 menjadi juara 1, terbaik pertama di bidang pendidikan dengan inovasinya QRES, Human Respiratory Suitcase. Ya. Apa yang melatar belakangi inovasi QRES ini, Pak? Ya, sebenarnya melatar belakangi dari karya inovasi saya yang pertama kali itu adalah QRES, Mas ya. Jadi sulitnya siswa untuk memahami materi tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu kan muatan materi yang esensialnya itu lumayan banyak seperti itu ya. Terutama di pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian itu menghitung volume pernapasan. Nah, kemudian itu bagaimana cara siswa tersebut ini juga untuk mengetahui organ-organ penyusun sehingga membentuk satu sistem organ pernapasan itu apa saja. Seperti itu. Jadi selama ini kalau misalnya saya mengajar, sebelum saya buat alat peraga yang kalau menurut saya itu sudah lumayan komplit menjadi materi yang esensial. Jadi selama ini saya ngajarnya lepas-lepas seperti itu. Dalam artian seperti ini. Ayo anak-anak, nanti pada saat kita menghitung volume pernapasan, kita pelajari sendiri. Kemudian itu untuk mengajarkan yang pernapasan dada dan pernapasan perut, itu juga di pertemuan yang sendiri. Jadi kurang efektif dan efisien. Jadi saya coba buat satu alat peraga yang dengan 2 kali 2 kali pertemuan seperti itu sudah selesai. Biasanya sampai 3 kali pertemuan untuk sistem pernapasan. Jadi cukup 2 kali pertemuan saja sudah selesai. Nah, dengan seperti itu, anak-anak ini juga sebenarnya kan dilihat dari gaya belajar, Mas ya. Jadi gaya belajar anak-anak itu kan ada yang auditory, harus mendengar. Kemudian visual dia harus banyak melihat. Kemudian itu kinestetik yang harus banyak bergerak nih, seperti itu. Dan sebenarnya terkait dengan gaya belajar ini, anak-anak ini atau setiap individu itu punya ketiga item ini. Cuma saja proporsi dari ketiga item ini mana yang lebih banyak, seperti itu. Jadi coba saya kemas alat peraga ini dalam bentuk suitcase. Suitcase itu berarti kan dalam bentuk koper ya, seperti itu. Yang di dalamnya terdapat 3 muatan materi esensial. Organ penyusun sistem pernapasan, kemudian itu pernapasan dada dan pernapasan perut yang langsung bisa dipraktikkan, seperti itu. Kemudian satu lagi dengan bagaimana cara kita menghitung volume pernapasan. Semuanya sudah jadi satu. Jadi inilah yang melatar belakangi saya supaya pembelajaran tersebut itu lebih efektif dan efisien. Kemudian juga dapat merangkum 3 gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu. Nanti optimalnya ada di mana? Seperti itu. Jadi dia pertama efektif dari sisi waktu ya. Benar. Jadi dari 3 pertemuan, dia bisa dengan 2 pertemuan. 2 kali pertemuan. Dan yang berikutnya adalah efektif dari sisi pemahaman siswanya. Siswa tentunya. Karena seperti itu. Siswa ini ada metode pemahaman yang mana yang lebih cepat. Ada benar, yang gaya belajarnya kita lihat. Gaya belajarnya yang mana yang dia bisa lebih paham. Benar. Dan itu diakomodir semua oleh QRES ini. Iya. Sehingga dia bisa lebih efektif. QRES ini sudah di apa? Ada hak kekayaan intelektualnya, Bang? Alhamdulillah sudah ada. Dan tentunya kerjasama juga dengan Balitbangda seperti itu ya. Jadi selama saya membuat karya inovasi ini, alhamdulillah sudah ada. Saya sudah mengantongi satu sertifikat hak kekayaan intelektual seperti itu dari karya inovasi saya yang pertama. Tentunya dapat menjadi kredit point bagi saya dan harapan saya juga ini dapat menjadi kredit point juga bagi inovasi daerah untuk meningkatkan nilai inovasi seperti itu. Ya. Oke. QRES memenangkan Lomba Inovasi Daerah yang pertama. Kemudian yang paling baru Pak Erwin mendapatkan Science Education Award. Menjadi salah satu yang terbaik dari 9 yang dipilih dengan award prize-nya luar biasa juga ada. 25 juta per orang ya, Pak ya. Iya. Untuk hadiah tersebut. Ini apa, Pak? SIE ini. Tolong dijelaskan karena ini masih baru juga ini dari kita belum pernah mendengar ini SIE ini. Baik, jadi
saya lebih suka menyebutnya dengan SEA seperti itu. Iya, sebenarnya dia itu kan akronim ya, gitu ya. Jadi SEA ini merupakan Science Education Award dari perusahaan ITSF sebenarnya, Indonesia Torii Science Foundation. Nah, di situ dari perusahaan Jepang sebenarnya Mas ya. Dari perusahaan Jepang yang memberikan apresiasi kepada guru-guru inovatif di bidang sains. Bidang sains artinya kan ruang lingkupnya ini lebih sempit ya gitu ya. Lebih sempit karena mereka itu mengerucutkannya di bidang MIPA, maaf ya, bidang IPA. Jadi kalau MIPA nanti matematika ikut gitu kan ya. Jadi bidang IPA ada bidang IPA, kemudian itu fisika, kimia, biologi seperti itu. Dan IPA, fisika, kimia, biologi khusus untuk guru-guru SMP sederajat, kemudian itu artinya adalah SMP, kemudian MTS, SMA, MAN, dan guru-guru SMK. Nah, yang memiliki inovasi di bidang sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Nah, kebetulan saya biologi, jadi saya coba untuk membuat alat peraga, kemarin seperti itu. Jadi sebenarnya setiap tahun ini, untuk SEA ITSF ini ada setiap tahun. Dan mereka itu sangat membuka lebar untuk penganugerahan ini. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman gitu ya, saya juga memberikan sugesti kepada teman-teman sekalian kalau bisa kita mari saling termotivasi tentunya secara internal untuk menggerakkan kualitas pendidikan agar lebih baik lagi di setiap tahunnya. Salah satunya mungkin melalui ajang ini, selain juga ada ajang yang diselenggarakan di daerah kita seperti itu ya. Nah, jadi kemarin itu saya membuat proposalnya sedikit sebenarnya Mas, proposalnya seperti itu ya. Iya, sedikit karena dibatasi maksimal itu hanya 9 lembar. 9 lembar. Kalau sistematika penulisannya itu hampir sama yang sudah pernah kita lakukan di inovasi daerah kita seperti itu. Jadi terkumpullah 94 proposal. Dari 94 proposal, jeda 1 bulan, nanti akan dikoreksi oleh 3 juri. 3 juri ini yang pertama adalah juri dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kita juga biasa bermitra dengan mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dosen dari Parahyangan Bandung, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari bagian atau bidang ITSF itu sendiri yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, jadi dari 94 proposal itu, kemudian itu seluruh Indonesia 94 proposal. Seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi khususnya guru-guru IPA seluruh Indonesia 94 disaring lagi menjadi 16 besar sebagai finalis. Nah, dan ini yang nanti akan diinterview ya? Benar, yang nantinya akan diinterview. Setelah diinterview, sebenarnya setiap winernya tersebut itu untuk setiap tahunnya itu ada 10. Ada 10 ya? Tapi dilihat dari kredibilitas serta kelayakan dari proposal dan cara penyajiannya juga bagaimana seperti itu. Dan akhirnya terpilih 9 ya? Akhirnya terpilih 9. Itu. Berarti dia cukup ketat ya artinya. Ketika dia tidak masuk di dalam kriteria yang mereka harapkan, artinya nggak mesti 10. Karena dari 94 itu kan jadi 16 harusnya jadi 10. Harusnya jadi 10. Tapi jadinya 9. Dan di tahun-tahun sebelumnya juga sempat cuma ada 7, cuma 8 seperti itu. Berarti dia ada standar yang ditetapkan oleh Torii ini ya? Ya benar. Torii Foundation ini. Benar. Dan standarnya itu biasanya dari kebermanfaatannya bagaimana, kemudian itu replikasinya bagaimana, duplikasinya bagaimana, penggunaan bahan-bahan yang safe terhadap student atau siswa itu bagaimana, kemudian tentunya kearifan lokal. Itu menjadi core. Jadi penilaian utama yang mereka lihat ya. Benar. Bobot penilaiannya di situ. Baik. Selain daripada pengembangan diri sendiri sebagai tenaga pengajar, Pak Erwin ini aktif juga mengembangkan talenta ya daripada siswa. Kemarin di SMA Negeri 2 ada beberapa yang ikut dalam lomba inovasi daerah dan memenangkan lomba inovasi daerah. Di 2023 ada di SMA 1 juga ini. Kira-kira ini saya mau suggestion-nya ya. Apa sih sebenarnya yang menurut Pak Erwin yang bisa memicu ya motivasi, passion, gairah anak-anak SMA kita nih supaya dia mau ikut nih
Dari untuk mengeluarkan gagasan, ide, membuat karya ilmiah baik itu dari sisi riset maupun dari inovasinya. Ya. Dari pengalaman Pak Erwin. Udah tiga tempat nih, SMA 2, Ya. Sekayu, SMA 2 Unggulan Talang Ubi, dan sekarang di SMA 1. Dari pengalamannya apa tuh yang membuat? Ya. Sebenarnya apa ya? Setiap anak itu punya potensinya yang unik seperti itu. Betul. Dan kemudian itu keunikan tersebut itu kalau bisa kita eksplor dan kita gali seperti itu. Nah, salah satunya adalah kemampuan mereka untuk berpikir kritis, Mas. Ya. Jadi saya sampaikan juga beberapa pengalaman-pengalaman saya yang juga saya tuangkan sebenarnya di beberapa sosial media saya. Salah satunya di Instagram, misalnya seperti itu ya. Nanti mereka juga, karena sekarang kan proses pembelajaran itu tidak terbatas dengan waktu dan tempat seperti itu. Mereka juga bisa akses di berbagai sosial media. Salah satunya adalah di Instagram ya. Sekarang lagi hits mungkin di anak muda itu bagian Instagram seperti itu, baik itu pembuatan feed dan lain sebagainya. Nah, mereka juga melihat ini. Jadi pada saat pembelajaran tertentu, selain saya mengajarkan biologi, saya juga mengajarkan prakarya dan kewirausahaan. Jadi ada salah satu tugas juga, nanti silahkan anak-anak untuk tag IG saya berikan alamat IG saya seperti itu, dan mereka coba cek, mereka kan bisa ngecek ya seperti itu. Oh ternyata mereka ada yang tertarik seperti itu. Oh Bapak pernah atau Bapak pernah menjadi pembimbing ya untuk karya tulis ini. Kemudian kita juga kan sampaikan beberapa manfaat tentunya ya. Ketika kita mengikuti karya tulis, saya sampaikan kepada anak-anak, ini sertifikatnya bisa berfungsi pada saat kalian nanti untuk masuk perguruan tinggi, penentuan siswa eligible tentunya. Dan alhamdulillah di bulan-bulan ini sudah mulai masuk ini untuk penentuan siswa yang eligible-nya. Nah, jadi 50% itu bisa diambil dari sertifikat itu, Mas. Nah, jadi itulah salah satu yang bisa memotivasi mereka, kemudian mereka juga ternyata punya ide. Nah, jadi ketika mereka punya ide dan mereka itu merasa terfasilitasi, rasa motivasi internal mereka itu akan semakin tinggi. Oh saya didengar. Karena apa? Proses yang paling penting kalau menurut saya ini adalah mendengar penuh apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah jadi mereka itu punya ide-ide, nanti akan dituangkan, bisa merupakan bisa melalui design thinking mereka, atau setidaknya awalnya itu melalui analisis SWOT mereka seperti itu ya. Jadi mereka itu akan semakin tertarik. Ketika semakin tertarik, kemudian kita fasilitasi, tentunya dasarnya mereka juga sudah tahu ya. Dasarnya kamu kenapa sih ambil ini, kenapa sih harus mengangkat ini, seperti itu. Mereka juga bisa melalui membaca atau berliterasi di jurnal-jurnal penelitian. Dan ini menurut mereka ini salah satu kebutuhan yang luar biasa bagi mereka seperti itu. Walaupun istilahnya, kalau saya sekarang di SMA Negeri 1 Talang Ubi, mungkin masih belum terlalu banyak seperti itu ya. Tapi saya yakin ke depan dengan adanya prestasi-prestasi dari siswa ini yang sudah menunjukkan dari hasil karya mereka, kemudian itu mereka juga dibimbing, merasa terfasilitasi, nanti akan banyak follower atau pengikutnya. Seperti itu. Melihat itu ada rekan atau teman gitu ya, yang menjadi mendapatkan apresiasi, penghargaan. Salah satu penghargaan yang cukup fenomenal ya di kabupaten kita adalah mungkin ini salah satu bimbingan dari Pak Erwin. Si Naila Sandra Dwi Putri. Dia memenangkan penghargaan di Kementerian Perhubungan, Pak. Kementerian Perhubungan kemarin. Itu bisa cerita, Pak. Ini awal mula proses sehingga Naila ini menghasilkan inovasi dan memberikan kontribusi manfaat ya, terutama di sektor perhubungan kita. Jadi awalnya itu sebenarnya datang dari keresahan anaknya sendiri, seperti itu ya. Keresahan dari mereka, nanti mereka tersebut si Naila ini bercerita, Pak, kenapa ya ada beberapa rekan saya itu kalau misalnya saya lihat bermotor kadang nggak pakai helm, kemudian itu menggunakan motor yang tidak sesuai dengan standarnya, contohnya knalpot kalau sekarang kan pakai yang brong kayak gitu Mas. Jadi gini, ini bagaimana cara saya mengedukasinya seperti itu. Kemudian itu marka jalan aja terkadang mereka masih beberapa kurang paham seperti itu. Jadi Pak, saya mencoba mau mengedukasi mereka, mau berbagi pengalaman dengan mereka, salah satunya melalui permainan. Bisa nggak ini Pak seperti itu? Saya tanya lagi ya. Kemudian saya tanya, permainannya permainan apa ini yang maksudnya itu yang biasa menurut kamu yang bisa untuk digunakan. Nah, ketika itu dia coba untuk berliterasi dan sesuai dengan pengalaman dari permainan dia ini kan pernah
dia memainkan monopoli seperti itu, Mas. Oke. Ya, jadi monopoli ini akan saya coba modifikasi, Pak, dengan ular tangga seperti itu. Oh, dipadukan ya? Dipadukan dengan Ya. ular tangga seperti itu. Jadilah satu karya inovasi dia yang namanya adalah monopoli pali. Pali itu tetap kita pakai ya. Sama seperti penelitian saya juga yang di ITSF ini juga saya pakai. Mas-mas, palinya harus ada ya. Jadi maksud saya, ya, esensi atau identitas kita. Saya ini orang Pali, saya itu dari Pali seperti itu loh. Jadi agar masyarakat atau di luar sana juga tahu, oh ternyata ada Pali loh di sini yang bisa berpartisipasi sampai ke tingkat ini seperti itu. Kalau si Naila kemarin monopoli Pali itu monopoli palinya permainan asik lalu lintas seperti permainan itu. Asik lalu lintas. Ya, tapi kalau saya yang kemarin itu saya masukkan alur Pali. Jadi judulnya kan Alga Saphiraticon yang saya kemarin yang di Tori ini ya. Iya, alat peraga saluran air filum porifera tipe Ascon. Saya pilihnya seperti itu. Tapi ketika di proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL saya, problem based learning, alurnya saya sisipkan alur Pali. Alur Pali itu di langkah-langkah pembelajaran nanti P yang pertama. Siswa tersebut itu penggalian pengetahuan. P. Kemudian ada yang A, ambil intisari. L, lakukan praktikum. Dan I, informasikan. Nah, ini salah satu bagian daripada core yang saya sebut tadi. Kenapa sih ITSF yang saya ini, kalau menurut saya, kenapa sih dia mau, apa istilahnya itu, saya masuk ke dalam 9 besar itu juga gitu ya. Karena item daripada identitas lokal saya, bagian daripada local wisdom atau kearifan lokal kita ini bisa diangkat seperti itu. Diangkat melalui akronim itu ya. Iya. Jadi memang alur cerita pembelajaran sebenarnya dimulai dari penggalian pengetahuan, ambil intisari, intisarinya diambil, kemudian lakukan praktikumnya dilakukan dan akhirnya diinformasikan. Benar. Pas juga ya, namanya Pali masuk. Jadi itu juga mungkin saya rasa satu keunikan sendiri mungkin yang dilihat dari tim juri. Iya benar. Bahwa ada hal apa namanya itu? Karena kaitannya guru, artinya guru kan ke media pembelajaran ya, artinya supaya nanti bagaimana proses pembelajaran itu menjadi asik, anak-anak memahami dan itu bisa sustain, dia berkelanjutan gitu dengan terakhir diinformasikan segala macam. Diinformasikan. Oke. Baik, ada tidak kira-kira apa namanya itu dari pengalaman Pak Erwin sendiri? Ya. Apa sih sebenarnya yang paling mensupport dalam hal rangka kita membangun ekosistem inovatif, ekosistem tadi critical thinking dari anak-anak sehingga dia melahirkan gagasan-gagasan yang brilian ya. Yang mereka ada kepekaan terhadap lingkungannya. Kan ini kan penting nih. Benar. Biasanya critical thinking itu hadir dari keresahan dan keresahan ini dari mereka peka dengan lingkungan. Jadi peka lingkungan mencoba untuk menghadirkan solusi. Tadi misalnya dari Naila keresahannya yang timbul seperti itu dan nah, ini kira-kira apa nih? Faktor yang menurut Pak Erwin harus dihadirkan di sekolah sehingga anak-anak ini punya itu kemampuan itu untuk kritis dalam berpikir. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu Mas lebih kepada bagaimana cara kita membangun relasi dan menyadarkan mereka, mencoba untuk menyadarkan mereka bahwasanya mereka itu punya potensi. Kalau saya seperti itu, yang simpel saja. Ya. Jadi direfleksikan ke anak. Iya, direfleksikan ke anak seperti itu kan. Jadi mereka itu punya permasalahan. Saya yakin setiap individu itu kan kalau misalnya mereka mencoba untuk berpikir sehat seperti itu kan, pasti kita itu punya permasalahan dan terkadang tidak semua permasalahan yang dimiliki itu mau didengar oleh orang lain. Terkadang seperti itu. Jadi makanya lebih kepada bagaimana cara kita itu mengolah informasi dan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Nah, ini nanti kan kita sebenarnya bukan hanya sebagai manajerial ya bagi anak-anak didik kita seperti itu, tapi kita juga bisa mengambil posisi sebagai rekan bagi mereka. Jadi ketika mereka itu punya keresahan, mereka juga menyampaikan kepada kita, mulai muncul satu keterbukaan. Nah, muncul satu keterbukaan, kemudian mereka ini mencoba untuk berdiskusi dengan kita. Jadi lebih kepada komunikasi sih, bukan harus yang anak-anak silahkan ikut KIR itu seperti ini loh.
kalau seperti itu, kalau menurut saya itu kurang membuka wadah bagi mereka untuk sadar. Saya pengennya ikut ini seperti itu, Ya. atau ikut karya tulis ini. Jadi lebih kepada kita dengarkan dulu apa keresahannya, kemudian itu kita coba untuk memfasilitasi mereka. Ya. Ketika mereka merasa terfasilitasi, mereka diperhatikan. Ketika mereka diperhatikan, mereka sudah merasa nyaman bahwasanya, nah ide-ide kreatif itu nanti akan muncul. Nah, saat momen seperti itulah, saat mereka sudah merasa nyaman dalam tanda kutip guru dengan siswa itu tadi, ketika kita berdiskusi, nah mereka akan memunculkan ide-ide kreatif. Ada permasalahan ini Pak, bisa nggak ya solusinya saya pakai yang ini? Nanti mereka akan membuat apa ya, multiple plan seperti itu. Jadi kan bukan cuma plan A saja, pasti ada plan B, plan C, dan another seperti itu ya, dan selanjutnya gitu. Nah, ini yang akan bisa kita berikan arahan yang nantinya mungkin bisa diintervensi secara bersama. Seperti itu. Jadi lebih kepada komunikasi sih untuk mendengar. Artinya yang harus dibangun ini adalah komunikasi yang baik ya. Artinya Benar. komunikasi yang baik antara guru dan siswa sehingga ada timbul saling memahami artinya. Benar. Karena memang kadang-kadang ada siswa yang mungkin tidak apa istilahnya itu tidak terlalu punya komunikasi yang baik, dia membutuhkan pendekatan yang berbeda pula ya dengan, sehingga nanti ketika dia memang sudah yakin dan percaya dengan apa guru segala macam, akan lebih mudah mereka mengeluarkan gagasan dan ide-ide kreatif itu. Iya. Ya. Karena saya yakin juga Mas, gini ya. Jadi ada kata bijak sebenarnya, jika perasaan tertekan, kerja otak itu tidak akan optimal. Otak dibajak secara emosional. Jadi makanya saya selalu berusaha untuk membangun bagaimana nyaman dulu anak dengan kita, biar mereka nggak tertekan. Karena kalau misalnya mereka tertekan, waduh, saya takut nih, saya nggak nyaman nih dengan Pak Erwin seperti itu. Nah, jadi akan muncul ide-ide kreatif itu nggak akan muncul seperti itu, gitu kan? Benar. Iya. Ya, ini sangat berhubungan ya, iya. Emosional kita dengan berpikir yang benar sih. Biasanya orang kalau misalnya lagi sedih sekali atau mungkin lagi marah sekali, itu kerja otak mungkin agak berkurang. Iya, benar. dan gimana bisa keluarkan ide dan gagasan terkait ini ide kreatif dan berpikir kritis tersebut. Oke, kalau ngomong anak-anak mungkin sudah. Sekarang kita ini begini, dari pengalaman kami nih dalam rangka kita menumbuhkan dan mengembangkan inovasi terutama di daerah. Ini ada apa istilahnya itu? Ada semacam mindset yang agak kurang ya, atau ada yang salah itu ya, karena beberapa orang menganggap bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang harus memiliki kerumitan tertentu, rumit, ribet, kemudian dia harus high tech segala macam. Nah, padahal sebenarnya kan bukan itu. Tadi kalau kita bicara panjang lebar terkait bagaimana inovasi yang dibangun Naila Sandra, itu kan sebenarnya hal yang dimana ada keresahan, peka dia terhadap lingkungannya, dan dia mencoba menyelesaikan problem yang ada gitu melalui permainan gitu. Bahkan itu sebenarnya bukan hal yang sangat menyenangkan bahkan gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Ada tidak saran dari Pak Erwin supaya kita nih memahami inovasi ini menjadi benar gitu, jangan akhirnya jadi kayak tadi, jadi tertekan dulu kalau ngomongin inovasi, ini harus gimana gitu. Itu gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya pribadi memahami sebuah inovasi tersebut itu setidaknya kita harus sebuah inovasi tersebut itu pertama ya tidak usah mahal seperti itu. Yang kedua itu dia harus bisa diproduksi. Kalau bisa harus bisa direplikasi, maksud saya seperti itu, atau diduplikasi. Kemudian berkelanjutan, sifatnya harus seperti itu. Jadi untuk inovasi itu sendiri, tentunya kalau misalnya saya dari sisi gurunya dulu baru ke siswa mungkin seperti itu ya, karena saya guru. Jadi saya coba temukan sebenarnya permasalahan-permasalahan sangat banyak sekali kalau misalnya di kelas seperti itu ya. Contoh, motivasi anak yang kurang pada saat proses pembelajaran. Karena sebenarnya kita kembali lagi, kodrat itu ada dua. Kalau misalnya di proses pendidikan, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Sekarang kodrat alamnya, bagi setiap orang, salah satunya saya juga, itu saya paling suka bermain, seperti itu. Nah, jadi ada salah satu, jadi karena kodrat alamnya kita lihat, kodrat alam manusia tersebut itu salah satunya adalah bermain,
bisa inovasi itu dibuat dari proses permainan, gitu. Contoh, pada pembelajaran biologi, di pembelajaran biologi itu ada materi tentang sintesis protein. Nah, sintesis protein, kalau misalnya kita, itu kan prosedural, itu Mas ya, harus tahap ini, tahap ini, tahap ini. Nah, itu bisa dijadikan sebagai proses permainan. Jadi misalnya proses untuk mengcopy DNA tersebut itu menjadi mRNA, kita jadikan proses permainan anak-anak tersebut itu. Jadi boleh atau bisa digunakan permainan game. Nah, itu sudah bisa jadi inovasi loh, seperti itu. Dan sifatnya kan berarti kan harus mudah untuk ditiru dengan orang lain. Nah, gitu. Kemudian saya juga hadirkan yang kemarin itu pada saat proses pembelajaran materi porifera. Nah, kenapa nggak mahal saya bilang seperti itu ya? Bahan-bahan yang saya buat untuk alat peraganya itu saya menggunakan kardus. Saya menggunakan kardus, kemudian itu bahan-bahan yang safe untuk siswa juga saya gunakan betadin, saya gunakan jeruk, seperti itu ya. Jadi, yang penting kita itu tahu konsepnya terlebih dahulu, seperti itu, dan tidak harus mahal. Jangan sampai berpikir, bahasanya inovasi ini rumit, seperti itu ya. Jangan sampai. Ini mungkin bisa jadi izin memberikan masukan, seperti itu, untuk Balitbangda. Mungkin sebentar lagi kan akan mengadakan event inovasi daerah juga, seperti itu ya. Kalau bisa mungkin ada nanti sejenis apa ya, pertemuan bagi mereka-mereka yang sudah pernah memenangkan, mungkin saling berbagi praktik baik, seperti itu. Jadi biarkan terbuka, oh ternyata inovasi tersebut itu nggak harus mahal, seperti itu. Dan ternyata sesimpel itu loh bisa jadi inovasi, seperti itu. Kemarin ada yang simpel loh Mas, jadi cuman buat permainan saja yang saya sebutkan tadi itu, dia bisa masuk di CAITSF. Cuman buat game saja. Kemudian di pelajaran fisika, untuk menghitung resultan gaya biarkan tetap 0, dia cuma pakai buat kubus. Kubus itu dari kardus bekas sama tali. Nah, sudah dapat dia penghargaan itu. Ya, jadi intinya dari kita dan kita mau untuk berkomunikasi. Ya, dan salah satu mungkin untuk membuka wawasan atau mindset bagi rekan-rekan sekalian, mungkin bisa nanti difasilitasi atau gimana seperti itu ya. Kita buka satu ruang, kita bedah orang-orang yang sudah berhasil di bidang inovasi atau memenangkan inovasi tersebut itu untuk berbagi cerita praktik baik. Ini sangat penting saya rasa bagi teman-teman sekalian untuk membuka mindset bahasanya inovasi tersebut itu penting dan bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Gitu. Baik, ya artinya kita membangun ini ya, membangun wadah ya, membuat wadah dan membangun ekosistem inovasi, terutama di bidang pendidikan. Benar. Karena kalau hasil dari kemarin pendaftaran di lomba inovasi daerah, kayaknya masih belum banyak nih yang daftar dari guru. Saya bilangnya mungkin guru masih malu-malu kucing ya. Saya yakin sekali bahwa pemikiran, gagasan, ide kreatif itu sangat banyak di rekan-rekan tenaga pengajar dan pendidikan di kita ini. Cuman memang ini kita butuh, tadi seperti yang Mas Erwin sarankan, kami sepakat kita butuh wadah mungkin ya untuk bertukar praktik baik. Benar. Kemudian kita juga berusaha untuk saling memberikan informasi, pemikiran. Karena bisa jadi inovasi yang dilakukan hasil dari kolaborasi ya. Benar. Dari pemikiran satu yang lain. Jadi nanti biologi dan fisika ada hal yang mungkin bisa dibuat dan itu bisa menjadi lebih menarik mungkin dari aspek-aspek tertentu yang dibangun. Dan memang juga kami setuju sekali bahwa kita sudah harus memikirkan tentang sustainability, tentang keberlanjutan inovasi itu sendiri. Kemudian bagaimana inovasi itu juga harus ramah lingkungan. Dia juga bisa di recycling dan terutama kali harus bisa direplikasi. Benar. Nah, inovasi yang baik adalah inovasi yang mudah direplikasi sehingga akan memiliki dampak yang luar biasa. Benar. Berdampaknya besar sekali. Dan penghargaan apresiasi yang hadir sebenarnya juga banyak. Kalau untuk wadah kompetisi, saya pikir di Kabupaten Pali sekarang sudah benar-benar buka. Untuk lomba inovasi daerah mungkin jadi pemanasan lah ya. Pemanasan awal sebelum mungkin masuk ke tadi. Ada di SEA tadi, Science Education Award. Kemudian juga ada lomba inovasi di tingkat provinsi juga ada gitu.
dan inovasi-inovasi yang lain untuk bisa mendapatkan apresiasi. Karena apresiasi ini penting supaya nanti juga memberikan iklim kompetisi yang positif Ya, bagi semua sektor, terutama di bidang pendidikan. Oke, terakhir Pak Erwin, ada yang ingin disampaikan tidak untuk apa stakeholder, baik ya. dari apa peran dari kami dari pemerintah, kemudian dari sektor swasta, atau dari community tenaga pendidik, untuk supaya nanti kita bisa tumbuh dan kembangkan inovasi, terutama di kabupaten ini. Ya. Baik, kalau misalnya dari saya itu yang pertama masukan aja mungkin seperti Ya. itu ya. Mungkin dari bisa kita dari balik Bangda nanti bekerja sama dengan para guru, terutama yang tadi sudah apa ya menuju ke capaian titik inovasi ada beberapa seperti itu ya. Oke. Jadi nanti kita bisa bekerja sama untuk membuat apa ya webinar atau Ya. yang lainnya, Ya. pertemuan-pertemuan seperti itu untuk membuka mindset dari rekan-rekan bahwasanya inovasi tersebut itu tidak mahal kayak Baik. gitu ya. Kemudian itu tips and trick supaya kita bisa lulus di beberapa ajang inovasi itu bagaimana Ya. nanti coba bisa kita siapkan seperti Ya. itu. Kemudian kalau misalnya untuk yang komunitas seperti itu, Mas, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan apa ya penilaian kinerja bagi para guru seperti itu. Yang sekarang juga ada di platform Merdeka Mengajar. Salah satunya adalah inovasi itu mendapatkan 1 poin juga, Mas. Oke. Contohnya yang saya sertifikat inovasi ini dihargai 12 poin seperti itu. Itu Jadi, untuk angka kredit itu ya? ya bisa masuk ke dalam angka kredit seperti itu. Jadi dihargai 12 poin, kemudian kita jadi apa jadi narasumber juga itu dapat apa? Dapat poinnya juga. Poin juga. Jadi sebenarnya manfaatnya itu juga sangat banyak seperti itu. Ya. Kemudian saya yakin apa stakeholder kemudian itu setiap instansi itu sangat mendukung, Mas, apalagi untuk kemajuan daerah kita. Ya. Seperti itu ya. Saya juga ketika yang saya sebutkan itu tadi ada informasikan, kemudian itu berbagi praktik baik, dan saya coba untuk sosialisasikan di karya inovasi saya juga. Ini yang kemarin Alga Safiratikon, saya merasa apa ya berterima kasih juga salah satunya kepada Balitbangda seperti itu ya. Karena bagian daripada record untuk data saya pada saat saya presentasikan kemarin di depan juri seperti itu. Kemudian di Dinas Pendidikan, kemudian itu di komunitas-komunitas belajar kita salah satunya adalah MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi, seperti itu. Jadi intinya mari kita terus untuk berbagi praktik baik untuk pendidikan yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Serpat Serasan ini, Kabupaten Pali. Kabupaten Pali. Kemudian kita punya ada incumbent nih, sama-sama dari Mubah. Iya. Pindah ke Pali. Oh. Baik. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Diskusi kita hari ini tentang inovasi di guru dan pelajar ya terutama. Ya. Nanti ke depan kami juga berharap kita punya banyak kerjasama, kolaborasi dalam rangka kita menumbuh kembangkan inovasi daerah dari tenaga pendidik, kemudian pelajar, sehingga nanti bisa membuat ekosistem yang baik, terutama juga terkait dengan apresiasi yang diberikan ya daripada siswa dan guru di Kabupaten Penuh Kalaban Tempatan ini. Baik teman-teman semua, demikianlah diskusi kita hari ini. Semoga ini memberikan inspirasi, manfaat, motivasi agar kita semua bisa memberikan kontribusi yang positif, berdampak luas bagi pembangunan, terutama di bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.